Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumarni SPD dari SDN 3 Lembah Sopeng, Sulawesi Selatan, calon guru penggerak angkatan 7. Izinkan saya memaparkan tentang aksi nyata penerapan modul 1.1 tentang penerapan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator, Ibu Andi Nurmawati SPD, dengan Ibu Pengajar Praktik, Ibu Asriani SPD, yang senantiasa setia dan bijaksana mendampingi kami dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Tujuan aksi nyata yaitu mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan perwujudan dari perubahan konkret dalam proses pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter, konteks sosial dan budaya di daerah. Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tertuang dalam pendidikan yang berpihak pada murid, sesuaikan pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik, sistem omong, Ingarso Songtulodo, Imadia Mangunkarso, Tuturi Handayani, dan tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, yaitu sebelum mengikuti kegiatan guru penggerak serta mendapatkan modul tentang filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, proses pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru. Fokus pembelajaran adalah program, materi, dan tercapainya target belajar. Tidak memahami karakteristik, bakat, dan minat murid, dan berharap selalu pembelajaran harus berakhir dengan sempurna. Bahkan kadang menuntut anak murid ahli pada pelajaran yang saya ampu. Namun, setelah mengikuti kegiatan guru penggerak dan mempelajari modul yang diberikan, maka saya mulai menyadari bahwa sebenarnya setiap anak itu memiliki kodrat yang berbeda. Sebaiknya pembelajaran dilakukan berpusat pada murid, membimbing murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru bukan lagi aktor utama di kelas yang 100% mendominasi kegiatan di kelas. Guru menuntun siswa untuk belajar aktif, mandiri, dan kreatif sesuai karakteristik masing-masing. Guru juga sebaiknya berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan hal baru yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Kita sebagai pembelajar sebaiknya memahami bahwa ilmu apapun bisa dipelajari lewat pendidikan. Namun, attitude dan pembiasaan yang baik tidak bisa kita pelajari, tetapi dapat diasah dan dibiasakan. Keberhasilan dalam mendidik anak tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan nilai sempurna. Namun, harus ada perubahan tingkah laku yang baik dan budi pekerti yang tinggi yang harus dikembangkan. Idealnya, guru mampu mencetak generasi penerus yang cerdas dan berbudi pekerti yang luhur serta menjaga attitude. Anak itu unik, seperti kertas kosong, namun pada dasarnya mereka sudah terisi dengan goresan-goresan tersendiri di dalam pribadinya. Tugas guru adalah bagaimana menebalkan goresan tersebut dengan goresan positif yang bisa menuntun mereka meraih cita-citanya dan menjadi pribadi yang baik sesuai kodratnya masing-masing. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yang saya lakukan yaitu
menyiapkan program pengembangan dengan menciptakan metode media pembelajaran yang menyenangkan serta model pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik, bakat, dan minat murid. Mengubah cara pandang saya terhadap murid. Mengaplikasi nilai kebudayaan kearifan lokal yang dimiliki dalam proses pembelajaran. Nilai kebudayaan yang ada diharapkan dapat memaknai pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengalaman dan konteks sosial budaya di daerah. Salah satunya yang saya terapkan adalah 3S, yaitu sipakatau, sipakalepi, sipakanya. Sipakatau maksudnya saling menghargai, sipakalepi maksudnya saling memuliakan, sipakanya artinya saling mengingatkan. Merancang pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan, serta berpusat pada murid. Dan menjadi penuntun bagi anak dalam setiap aktivitas atau kegiatan yang diikuti sesuai kodrat alam dan kodrat samanya. Praktik baik yang sudah saya lakukan yaitu 1. Setiap hari pukul 7 sampai pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah sebelum pelajaran dimulai, maka melakukan kegiatan pagi atau pra pembelajaran dan pembiasaan budaya lokal daerah sebagai penerapan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pada kegiatan sekolah, akademik atau non-akademik, murid diberi kesempatan untuk ikut andil di dalamnya. Yang ketiga, melakukan pembelajaran dengan metode tutor sebaya yang berpihak pada murid. Yang keempat, anak-anak diberi kebebasan dalam mengembangkan pendapat dan kebebasan dalam memilih ekstrakurikuler apa yang menjadi keinginannya. Praktik baik dalam aksi nyata. Yaitu pembiasaan kearifan lokal budaya sebagai penerapan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pelaksanaan penerapan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara saya tuangkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penerapan. Dalam tahap perencanaan yang saya lakukan adalah dengan bimbingan Bapak Kepala Sekolah, kami berdiskusi dengan teman sejawat dengan harapan mendapatkan wawasan baru, mendapatkan ilmu baru dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Pada tahap pelaksanaan, saya melakukan kegiatan yaitu setiap hari pukul 7 sampai pukul 8.30 sebelum melakukan pembelajaran, melakukan kegiatan pra pembelajaran atau kegiatan pagi sebagai bentuk penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Senin upacara bendera nasionalis dan gotong royong, kemudian hari Selasa nasionalis dan pernyataan politis, Rabu religius, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, hari Kamis literasi, numerasi, dan bernalar kritis, kemudian Jumat religius, gotong royong, gerak sehat, dan Jumat berkah. Terakhir hari Sabtu integritas dan mandiri, kemudian pramuka serta budaya kearifan lokal daerah. Ini biasanya dilakukan sekaligus di lapangan semua kelas atau di depan kelas masing-masing. Dilanjutkan dengan sarapan pagi ilmuku.
berisi tentang ilmu sebelum masuk kelas. Dilanjutkan dengan penghormatan, kemudian diawali dengan doa dan ice breaking. Pada tahap pelaksanaan, saya melakukan kegiatan yaitu setiap hari pukul 7 sampai pukul 8.30 sebelum melakukan pembelajaran, melakukan kegiatan pra pembelajaran atau kegiatan pagi sebagai bentuk penerapan filosofi pemikiran belajar berantai, yaitu Senin upacara bendera nasionalis dan gotong royong. Kemudian hari Selasa selanjutnya saya melaksanakan pembelajaran dengan pembiasaan kearifan lokal budaya daerah, yaitu 3S. Si Paka Tahu, Si Paka Lebih, Si Paka Ingat. Si Paka Tahu maksudnya saling menghargai, saling menghormati. Kemudian Si Paka Lebih maksudnya saling memuliakan, dan Si Paka Ingat artinya saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dilanjutkan dengan diskusi tentang contoh-contoh dari penerapan budaya 3S sebagai perwujudan penerapan filosofis Ki Hajar Dewantara. Dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, dan presentase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiran Mayudin, SPD, guru SD Negeri 3 Lembah, Kecamatan Lalambata, Kabupaten Sopeng, yang merupakan teman sejawat dari Ibu Sumarni, SPDI. Dia salah satu peserta calon guru penggerak angkatan ke-7 ini. Saya sangat mengapresiasi baik segala bentuk kegiatannya, baik di pelatihan pendidikan guru penggerak maupun kegiatannya di sekolah. Seperti di sekolah, Ibu Sumarni melakukan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid-murid, yang penerapannya yaitu dengan memanfaatkan kegiatan tutor sebaya dalam penerapan nilai-nilai budaya kearifan lokal sebagai bentuk penunjang keberhasilan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahwa ini hal yang bagus bisa diterapkan di sekolah dengan harapan nantinya menjadi siswa dapat menerapkan salah satu budaya kearifan lokal daerah sebagai bentuk perwujudan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari saya mengucapkan terima kasih sumbangsinya di sekolah dan pendidik Indonesia. Jaya selalu guru penggerak Indonesia. Akhir kata, saya Amiran Mayudin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra dari siswi SD Negeri 3 Lembah Sopeng. Saya akan menyampaikan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Sumarni sangatlah menyenangkan karena berpusat pada murid, utamanya dalam mengeluarkan pendapat. Kita bebas menyampaikan tanpa takut dimarahi olehnya, karena kalau jawaban kita salah, maka kita diberi. Pelaksanaan penerapan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Demikian aksi nyata saya dalam penerapan filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.